untuk belajar dan mencari titik pertemuan. Apakah doa itu menolak takdir? Apakah takdir itu menolak doa? Kita ikuti bacaannya terlebih dahulu. Seorang hamba berkata, bagaimana mungkin saya akan berdoa? Padahal Allah sudah menentukan untukku. Kita menjawabnya, doa itu tidak pernah bertentangan dengan takdir. Ketika kamu berdoa, sesungguhnya Allah telah menentukan bagimu bahwa Dia menghindarkanmu dari sesuatu lantaran kamu berdoa kepadanya. Atau Allah telah menentukan sesuatu ini akan menimpamu. Dan Allah juga telah menentukan bahwa kamu akan berdoa, sehingga sesuatu itu akan terhindar daripadamu. Misalnya, Allah telah menentukan bahwa anakmu tidak lulus dalam pemeriksaan. Dan Allah menghendaki kamu akan berdoa untuknya, sehingga dia pun lulus. Tiba-tiba kamu berkata, bagaimana mungkin saya akan berdoa agar anakku lulus dalam pemeriksaannya, sementara Allah telah menentukannya tidak lulus? Maka tidak akan ada manfaatnya. Kita menjawab, berdoalah kepada Allah karena Allah telah menentukan bahwa kamu akan berdoa untuknya sehingga dia pun akan lulus. Titik dulu. Muslimin dan muslimah, penjelasan yang ringkas yang disertai dengan contoh, yang disertai dengan perumpamaan sebagai langkah-langkah pendekatan untuk memahamkan. Saya perjelas untuk bersama kedudukan hamba di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti bertentangan, pasti berbeda. Allah kuasa, kita lemah. Allah kaya, kita miskin. Allah kekal, kita binasa. Ini tidak akan sama. Makhluk tidak akan jadi Tuhan, Tuhan bukan makhluk. Tauhid kita, keyakinan kita kepada Allah, bahwa Allah itu qiyamuhu binafsihi, berdiri dengan zatnya sendiri, tidak dipengaruhi dengan hambanya. Termasuk juga hamba menyembah atau hamba menderhaka, hamba taat ataupun maksiat, itu tidak mempengaruhi keluhuran dan keagungan juga kemuliaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini prinsip yang pertama yang mesti sama-sama kita pegang. Karena Allah tidak berketergantungan dengan makhluknya dalam semua qada qadar dan takdirnya. Tetapi sebaliknya, makhluk itu yang selalu bergantung dengan Allah. Maka Allah Ta'ala bersifatkan as-somad. Dalam surah Al-Ikhlas ayat kedua, Allahus somad. Allah tempat bergantung semua makhluknya, semua ciptaannya. Nah, setelah yang pertama kita memahami dan meyakini seyakin-yakinnya bahwa Allah Ta'ala itu tidak ada ketergantungan dengan makhluk, dan makhluk yang bergantung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, baru kita memahami melalui rukun iman yang 6. Beriman kepada Allah, beriman kepada para malaikat, beriman kepada para rasul, beriman kepada kitab-kitab Allah, beriman kepada hari kiamat, terakhir beriman kepada qada dan qadar. Beriman dengan qada dan qadar itu, muslimin dan muslimah, tahapan sebelumnya adalah beriman dulu kepada Allah, percaya dulu kepada Allah. Nah, qada dan qadar, ketentuan Allah di zaman azali dan ketentuan Allah yang terjadi pada waktu yang ditentukan, semua itu adalah rahasia dari rahasia Allah. Sekali lagi, rahasia dari rahasianya Allah. Hari esok, apa yang akan terjadi tidak diketahui oleh siapapun melainkan Allah. Wa ma tadri nafsum madza
taksibu ghadan. Wa ma tadri, dan tidak kamu tahu. Wa ma tadri nafsun, tidak diketahui oleh siapapun, madza taksibu ghadan, apa yang akan terjadi pada hari esok. Nah, tidak diketahui apa yang akan terjadi pada hari esok bukan berarti Allah tidak tahu. Allah tahu. Kita tidak tahu, itulah rahasia dari rahasia Allah. Makhluknya tidak tahu, tapi Allah tahu. Kita yang tidak tahu, tentu kita ingin kehendak-kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala mampu kita menghadapi dengan baik. Saya ulang, mampu kita menghadapi dengan baik. Nah, supaya kita mampu menghadapi dengan baik, maka keluarlah keinginan-keinginan kebaikan dalam bentuk doa-doa yang baik. Doa-doa yang baik berarti percaya kepada Allah Tuhan yang Maha Baik akan memberikan kebaikan-kebaikan dari kebaikan Allah kepada hamba yang menginginkan kebaikan. Jadi, doa adalah pendekatan seorang hamba kepada Tuhannya melalui hajat yang disampaikan kepada Tuhannya. Sekali lagi, doa adalah pendekatan hamba kepada Tuhannya melalui hajat yang disampaikan oleh hamba kepada Tuhannya. Kepada diri kita masing-masing. Saat rajin doa, itu kebiasaan orang awam adalah saat punya hajat dengan Allah Ta'ala. Dan akan terjadi yang sebaliknya, kurang berdoa, atau bahkan meninggalkan doa, atau tidak berdoa, karena tidak merasa berhajat dengan Allah. Hajat semakin besar kepada Allah, semakin besar pula ruang untuk berdoa kepada Allah. Ini orang awam. Ini kebanyakan orang. Di peringkat di atasnya, bukan karena punya hajat untuk berdoa kepada Allah, tapi adalah karena percaya bahwa Allah Ta'ala itu Tuhan yang Maha Tahu akan kejadian yang akan datang. Dan kita tidak tahu. Sedangkan manusia ingin untuk mampu menghadapi keadaan yang akan datang, dan kemampuan untuk menghadapi keadaan yang akan datang itu manusia ingin kebaikan. Seperti yang dicontohkan, punya anak ingin lulus. Rasanya dari setiap orang tua yang sekarang ini sedang bersama dalam pengajian Ifazillah Yafazka, anak menghadapi peperiksaan, pasti kita ingin anak kita lulus. Anak kita cemerlang. Ini keinginan. Nah, keinginan itu kita percaya bahwa Allah Ta'ala yang tahu rahasia lulus dan tidak lulus. Cemerlang dan tidak cemerlang. Kita yang ingin cemerlang, kita yang ingin anak kita lulus, maka kita pun berdoa kepada Allah yang Maha Tahu ketentuan pada hari esok, lusa, dan akan datang. Sehingga dalam masa kita berdoa, itu ada keyakinan bahwa Allah Ta'ala akan memilihkan yang terbaik. Bahwa Allah Ta'ala akan memperkenankan. Bahwa Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan mengabulkan. Oleh itu, muslimin dan muslimah tidak bertentangan antara doa dengan takdir. Yang masih merasa bertentangan seperti yang digambarkan dalam penggal ini, kita harus ubah sedikit demi sedikit. Takdir itu rahasia Allah. Doa itu adalah keyakinan hamba kepada Allah. Rasulullah SAW bersabda di bawahnya, Innal qada wa doa ya tali jani bainas sama'i wal ardh.
Sesungguhnya takdir dan doa saling bertikai di antara langit dan bumi. Semoga Allah mudahkan lagi saya untuk menjelaskan, ya, berkah syafaat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga dengan rahmat Allah Taala tentunya. Baginda itu menyebutkan tentang ya'talijani bainas sama wal ard, ya, bertikai. Diartikan oleh penterjemah bertikai. Bertikai itu ya berperang. Sekarang begini, ya. Allah dengan segala kekuasaannya, hamba dengan segala kelemahannya. Allah dengan segala kekuasaannya punya otoritas, punya ketentuan. Yang ketentuan itu tidak bisa diubah oleh hambanya. Melainkan Allah Ta'ala berkehendak untuk mengubah. Melainkan Allah Ta'ala berkehendak untuk mengubah. Allah Ta'ala berkehendak hamba itu berdoa. Kemudian hamba pun berdoa. Maka kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hamba yang berdoa dengan kehendak Allah Ta'ala terhadap ketentuan yang ditentukan oleh Allah kepada hambanya. Awalnya, peringkat awal dibahasakan oleh baginda bertikai. Kekuatan doanya dengan takdir. Tapi sebenarnya itu adalah merupakan pendekatan kepada orang awam supaya tetap rajin berdoa dan bersungguh-sungguh di dalam berdoa. Apapun kuatnya hamba tidak akan dapat melawan Tuhannya. Berkumpul semua manusia dan semua makhluk melawan Allah, tidak akan mampu untuk melawan Sang Penciptanya. Ini dasar. Berarti kekuatan dalam doa itu adalah kekuatan yang maha kuasa memberi kepada hamba yang berdoa untuk mendapatkan sesuatu yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya ulang. Kekuatan orang yang berdoa adalah kekuatan Allah yang diberikan kepada orang yang berdoa untuk mendapatkan sesuatu yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara sekian ini, andaikan ada pilihan dari dua, pasti memilih salah satunya. Sehat ke sakit, pasti pilih sehat. Tapi jika pilih sehat dan minta sehat ternyata sakit, apakah harus kecewa dengan doa? Semoga tidak. Dan jangan. Karena Allah Ta'ala menurunkan kebaikan-kebaikan di sebalik yang dikehendaki oleh Allah Ta'ala. Nah, kekuatan doanya orang yang berdoa itulah kekuatan yang diberikan oleh Allah Ta'ala kepada hambanya untuk berdoa dan untuk mendapatkan yang dikehendaki oleh Allah Ta'ala untuknya. Mungkin ada yang belum sambung. Saya ulang lagi. Kekuatannya orang yang berdoa. Pon-pon kuat angkat tangan. Pon-pon kuat angkat mulut bicara dan menyampaikan. Itu adalah kekuatan dari Allah yang diberikan kepada orang yang berdoa. Ini satu. Kekuatan dari Allah yang diberikan kepada orang yang berdoa.
Nah, kekuatan yang diberikan oleh Allah kepada orang yang berdoa ini untuk mendapatkan sesuatu yang dikehendaki oleh Allah Ta'ala yang baik untuknya. Saya ulang, untuk mendapatkan sesuatu yang dikehendaki oleh Allah untuk kebaikan dirinya. Maka orang yang berdoa, ketika ia berdoa dan diberi oleh Allah Ta'ala tidak seperti yang ia minta, dia tetap kuat. Dan ia tetap husnuzon, ia tetap berbaik sangka, dan ia tetap akrab, rapat, dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang dimaksudkan dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada pertelingkahan, tetapi ada pula kekuatan. Saya ulang lagi sekali. Kekuatannya orang yang berdoa saat berdoa adalah kekuatan yang diberikan oleh Allah Ta'ala kepada orang yang berdoa untuk mendapatkan sesuatu yang dikehendaki oleh Allah untuk kebaikan dirinya. Nah, kebaikan dirinya itu tidak semestinya Allah memberi seperti yang dia minta. Semoga difahamkan oleh Allah Ta'ala dan benar pemahamannya, menguatkan keyakinan kita bersama. Di bawahnya, doa hendak memalingkan takdir. Sedangkan takdir itu ingin mengalahkan doa. Maka akhirnya Allah mengambil doa sesuai dengan yang telah dituliskannya. Ya, inilah kata yang bisa diucapkan dalam bentuk perkataan. Inilah lafaz yang bisa diungkapkan. Tapi di atas itu, namun di atas itu sudah tidak bisa diungkapkan dengan kata. Saya menyusunkan perkataan seperti yang saya ulang-ulang tadi. Yang sebenar di hati saya tidak begitu. Lebih dari itu. Tapi hanya termampu untuk diungkapkan dalam bentuk kata seperti itu. Jadi oleh penyusun mengatakan doa hendak memalingkan takdir, melawan takdir. Itu jelas tidak sesuai sebenarnya. Karena dari hamba kepada Tuhan, kepada Allah, bila terjadi perlawanan, mesti hamba itu kalah. Tak ada hamba yang menang. Begitu juga sebenarnya takdir mengalahkan doa. Takdir itu Allah. Doa itu dari hamba. Tak boleh. Maka harus dicarikan titik temunya. Maksud doa hendak memalingkan takdir. Muslimin dan muslimah beginilah. Ya. Mungkin puan-puan pernah berselisih, akhirnya berdamai. Sama ada itu dengan adik-beradik ataupun dengan kawan atau mungkin dengan lawan, dengan musuh. Musuh minta harta ataupun minta sesuatu. Puan-puan tak mau. Ini hak saya, ini punya saya. Enak saja kamu minta. Kemudian musuh ini mengancam, menakut-nakutkan. Sehingga puan-puan terpedaya dengan ancamannya, rasa takut. Akhirnya mencari titik tengah. Oke lah. Ya. Kalau kamu minta, sekadar untuk kamu makan, aku bagi. Sekadar yang kamu guna untuk balik kampung, aku bagi. Terjadi negosiasi antara musuh dengan puan-puan. Bila terjadi persamaan, maka tidak lagi bermusuhan. Yang satu mengalah, yang satu menerima. Siapa yang harus mengalah di hadapan Allah? Muslimin dan muslimah. Ini bahasa manusianya. Yang harus mengalah itu adalah manusia. Kita. Walaupun secara hakikatnya Allah itu sudah banyak mengalah.
Ini secara hakikat. Betapa Allah tidak banyak mengalah. Mestinya orang durhaka terus dibinasakan oleh Allah. Allah Ta'ala mengalah. Ya. Dengan sifat rahmannya, dengan sifat ghafurnya, dengan sifat kasih sayang dan pengampunnya. Allah mengalah. Tapi bukan berarti kalah. Kalau kita mengalah adalah pasti kalah. Allah mengalah bukan karena kalah, tapi karena keluasan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, muslimin muslimah, saat kita berdoa, tuan-tuan berdoa, kok terbayang ini doa saya sedang berperang dengan takdir. Enggak apa-apa, itu peringkat pertamanya. Teruskan berdoa. Kemudian setelah berdoa senyumlah, oh aku menang, takdir kalah. Itu kanak-kanak. Itu peringkat tadika. Merasa aku menang, takdirnya yang kalah. Itu sebenarnya lucu, pelik. Bukan begitu. Tapi kalau tingkatannya baru begitu ya nggak apa-apa. Doa lagi lah. Dan terus berdoa sebagai jalan mendekat kepada Allah. Terus berdoa sebagai jalan ingat kepada Allah. Nanti Allah yang akan fahamkan. Kamu itu hari seperti kanak-kanak. Takkan kamu tidak bertambah dewasa. Mana ada doa mengalahkan takdir. Takdir itu kehendak Allah Ta'ala. Tidak akan mungkin kehendak Allah Ta'ala itu bisa dikalahkan. Kemudian Allah fahamkan, kamu doa itu ya takdirku. Kamu bisa berdoa itu ya aku yang berkehendak. Isi dalam doa itu ya aku yang berkehendak. Yang terjadi setelah kamu berdoa itu ya aku yang berkehendak. Berarti kamu doa itu ya takdirku, terjadi setelah kamu doa itu ya takdirku. Mana ada lawan? Ya. Ini muslimin dan muslimah adalah peringkat-peringkat berikutnya. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam rahmatan lil alamin berbicara khatibin nas ala qadri ukulihim, menyampaikan dengan dasar kemampuan akal orang yang diajak bicara, maka baginda menyebut ya talijani bainas sama'i wal ard, terbayang adanya perlawanan ataupun pertikaian antara doa dengan takdir. Selanjutnya, maka sudah semestinya lah kamu berdoa. Sekali-kali kamu jangan berputus asa daripada rahmat Allah. Perbanyaklah berdoa, karena ianya tidak bertentangan dengan takdir. Bahkan doa akan memalingkannya dengan takdir lain dan dengan ketetapan dari Allah, atau Allah akan melembutkan atau meringankannya, atau hal itu akan terjadi pahala dan ganjaran karena kamu hanya berdoa untuk kebaikan. Kesimpulannya adalah tidak ada rugi orang yang berdoa, tidak ada sia-sia, tidak ada buang masa. Ya. Walaupun kadang-kadang minta maaf, ya, puan-puan mengaminkan imam doa panjang dengan mengaminkan imam doa pendek, pilih mana? Ya. Biasanya pilih pendek. Apalagi ketika kenduri kendara, bau masakan sudah terhidup di mulut, di hidungnya. Ya. Panjang sangat ini Tuan Imam baca doa. Ya. Perutnya sudah lapar. Ya, karena pada ketika itu satu dipengaruhi dengan tidak paham arti doa yang imam baca. Yang nomor dua adalah pengaruh keinginan nafsunya yang sudah ingin menikmati juadah yang tersedia. Yang nomor tiganya, ia tidak dapat menjadikan doa wasilah sambung ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena orang lain doa kita imamkan. Coba kita sendiri doa. Kita sendiri berdoa pun dalam dua suasana. Kalau merasa tidak ada hajat dengan Allah, doanya ya pendek. Tapi kalau merasa berhajat dengan Allah, doanya itu panjang. Muslimin dan muslimah, kita semua bertambah umurnya. Seakan-akan itu tidak ada sebab tiba-tiba badan rasa lemah.
Seakan-akan tidak ada sebab, kadang-kadang kepala itu jadi berat. Dan saya pun sudah mendekati umur-umur seperti itu juga. Jadi Allah Ta'ala, apa ya, kalau cikgu itu tarik telinga bahasanya. Tarik telinga. Di saat kita itu sembang-sembang, pelajar itu leke sembang dengan kawannya. Kemudian cikgu tarik telinga sedikit supaya perhatian lagi kepada pelajaran yang disampaikan oleh cikgunya. Jadi usia bertambah itu kadang Allah tarik telinga kita supaya kita ingat. Nah, saat tarik telinga kemudian terasa sakit ataupun sedar, jalan untuk mesra atau berkata-kata dengan Allah Ta'ala itu dengan jalan doa. Maka yang dinamakan sholat secara bahasa, as-sholatu hiya ad-du'a. Sholat itu adalah doa. Ini secara bahasa. Kalau secara istilah, ya sholat itu perbuatan ibadah yang dilakukan, dimulakan dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Berapa banyak di antara kita yang sholatnya belum mampu sebagai media wasilah munajat kepada Allah. Puan-puan. Belum mampu menjadikan sholatnya itu sebagai jalan munajatnya kepada Allah. Maka ada hamba sholatnya pendek, doanya panjang. Doa sholat, setelah sholat maksudnya. Tapi juga ada yang sebaliknya. Sholatnya panjang, doanya pendek. Mana yang lebih baik? Semuanya baik, tinggal kita yang memposisikan. Ada saat-saatnya kita sholatnya itu pendek, doanya panjang. Ada masa-masanya sholatnya itu panjang, doanya pendek. Ada pula masa-masanya sholat setelah sholat tidak berdoa. Karena di dalam sholatnya sudah merasa munajat dan berdoa kepada Allah Ta'ala. Bukan karena meninggalkan doa, tetapi adalah karena berhadapan dengan urusan yang harus dilakukan dengan kadar yang segera. Nah, itu sudah ranah pribadinya masing-masing yang kita tidak akan dapat untuk menyamakan. Saya itu pernah diingatkan pelajar. Pelajar itu diwajibkan sholatnya berjamaah. Diwajibkan untuk baca Yasin sebelum subuh. Baca suratul Waqiah sebelum asar dibaca bersama-sama. Diwajibkan wirid sampai doa selepas sholat. Diwajibkan untuk sholat qobliyah dan ba'diyah. Semua yang diwajibkan itu tidak wajib. Baca Yasin sebelum subuh tidak wajib, tapi diwajibkan dalam peraturan ma'had. Baca surah Waqiah sebelum sholat asar tidak wajib, tapi diwajibkan dalam peraturan ma'had. Sholat qobliyah dan ba'diyah itu bukan wajib, hanya diwajibkan dalam peraturan. Nah, saya yang diingatkan, kenapa Pak Kiai mewajibkan sesuatu yang tidak wajib? Mewajibkan sesuatu yang tidak wajib. Kemudian saya diingatkan lagi, di contoh pondok di sana, itu Mbah Yai, ya, gurunya, kalau sholat selepas salam assalamualaikum, separuh dari pelajarnya ya berkeliaran, separuh zikir. Karena apa? Karena zikir selepas sholat tidak wajib. Kira-kira puan-puan sebagai pengasuh, sebagai yang dituakan, sebagai guru, memilih yang mana? Mewajibkan yang tidak wajib, ataupun membiarkan yang sunnah untuk tidak dilakukan? Kan kita ijtihad, artinya mencari yang lebih maslahah.
mencari yang lebih mendidik. Memang qobliyah ba'diyah itu tidak wajib. Ya. Tapi mendidik anak terbiasa qobliyah dan ba'diyah di pondok, di pesantren diwajibkan. Sebagai peraturan pesantrennya yang wajib, bukan amalannya yang wajib. Wirid selepas sholat, ya, diwajibkan untuk ikut. Walaupun dalam ikut itu ada yang bunyi, ada yang tak bunyi. Yang penting badannya ada. Karena ketika di absen, disebut nama, ada. Ya. Sesuatu yang tidak wajib, kemudian dilatih untuk tetap dilakukan. Termasuk juga doa, karena kita bicaranya adalah doa. Tidak akan sia-sia. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala mendekatkan hamba itu dengan cara saya cari bahasa dulu. Allah mendekatkan hamba kepadanya adalah dengan cara memberi masalah. Saya halusi bukan masalah, memberi urusan, ya, memberi urusan kepada hamba itu supaya terus bergantung harap dengan Allah Ta'ala. Maka ketika puan-puan sampai umur saat ini urusan tak habis, malah bertambah, ya, itu hakikatnya Allah kuatkan ikatan erat kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Ada saja urusannya, lepas ini, lepas ini. Jangan negatif, positifkan kita punya pemikiran. Kita tidak akan bisa untuk membebaskan diri dari urusan karena Allah berkehendak memberikan kita urusan adalah supaya kita lebih dekat kepadanya. Ya. Supaya kita lebih erat kepadanya, supaya kita lebih banyak berkomunikasi dengannya, supaya kita banyak angkat tangan dengannya, supaya kita merasa betul-betul berhajat dengannya. Itu positifnya. Maka saat muslimin dan muslimah kita bicara tentang PTBM ya umpamanya. Ya, karena memang Allah Subhanahu wa Ta'ala tentunya kita berbaik sangka Allah berkehendak kita supaya terus erat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan bukan hanya erat, bertambah umurnya, bertambah eratnya. Bertambah umurnya, bertambah mesranya. Bertambah umurnya, bertambah yakinnya. Bertambah umurnya, bertambah tawakalnya. Diakhiri tajuk ini dengan doa yang termaktub di dalam surah Al-Baqarah ayat 201. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wahai Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat dan peliharalah kami daripada siksa neraka. Ini doa ya, yang dikenal dengan doa sapu jagat. Artinya semua doa ada di dalam doa ini. Ya. Tentang cukupkah kita berdoa dengan doa ini, jawabannya ada di dalam hati kita masing-masing. Pohon-pohon sakit, kemudian doanya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, dan merasa cukup dengan doa ini, teruskan. Pohon-pohon ada hajat lain, kemudian doanya ini, apa-apa doanya ini memadai bagi hamba yang cukup dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita itu cukupnya kita adalah bersama dengan pemberian Allah, maka kadang doa kita adalah sesuai dengan yang sedang kita hadapi. Ya Allah, saya sakit, Kau berikan sehat. Ya Allah, saya perlu duit, Kau berikan duit. Ya Allah, saya punya hutang, Kau berikan kekuatan untuk bayar hutang. Ya Allah, saya berdagang, berniaga, berikan keuntungan atau kemudahan dalam perniagaan. Dan lain-lain secara spesifiknya. Tapi jika puan-puan muslimin muslimah ya, langsung ke Allah, ya, terserah kepadamu ya Allah, saya menjalankan usaha adalah takdirmu dan segala hasil dari usaha juga adalah takdirmu. Ya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ditutup, selawat dan salam semoga tetap dicurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarganya dan sahabatnya sekalian.
Insya Allah yang akan datang kita akan sambung dengan tajuk dan kajian yang baru tentang kesabaran yang baik. Karena kesabaran yang negatif itu nanti akan jatuh kepada kemalasan. Ya. Jadi bagaimana kesabaran yang baik itu kita akan sambung pada pertemuan minggu depan. Insya Allah semoga semua panjang umur, sehat tubuh badan, dan berkesempatan berkelapangan untuk menyambung dan meneruskan. Kita akhiri dengan baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma rizukna ilman nafi'a wa amalan solihan maqbula wa rizqan halalan thayyiban wasi'an mubarakah. Allahumma ja'alna minal ladina istami'ul qawla fayattabi'una ahsanahu birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Awal hingga sampai akhir ada kekurangan dan kekhilafan adalah kekurangan pada diri saya. Segala kebenaran datang dari Allah. Semoga memimpin kita lebih dekat kepadanya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.